Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Raffi Putra Perdana dengan 1401422 kasus 10. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS pendidikan inklusi. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu saya lebih memilih mengajar di kelas dengan peserta didik yang normal. Hal ini karena saya merasa akan lebih efektif dalam menyamakan materi pembelajaran apabila semua siswa itu memiliki kemampuan belajar yang sama. Dengan kondisi klasik seperti itu, saya dapat menerapkan metode pengajaran yang seragam tanpa perlu melakukan penyesuaian khusus. Selain itu, pengelolaan kelas akan lebih mudah dilakukan karena tidak memerlukan perhatian khusus pada siswa yang berkebutuhan khusus. Karena hal tersebut, saya juga merasa belum dapat menangani anak yang berkebutuhan khusus, sehingga saya khawatir tidak dapat memberikan pendidikan yang optimal bagi mereka. Untuk yang kedua, apabila jika ada anak berkebutuhan khusus di daerah saya, sebagai calon guru, saya akan melakukan pendekatan kepada keluarga tersebut, dan juga saya ingin bertanya, mengapa alasan anak tersebut tidak bersekolah? Apakah karena keterbatasan finansial atau kurangnya informasi tentang sekolah inklusi? Setelah memahami permasalahan tersebut, saya akan membantu keluarga tersebut mencari pendidikan yang paling sesuai, seperti menemukan sekolah yang cocok atau sekolah inklusi atau juga SLB, yaitu sekolah luar biasa yang cocok untuk kebutuhan anak. Jika diperlukan, saya juga dapat mendampingi keluarga tersebut saat berkonsultasi dengan dinas pendidikan atau pihak sekolah. Saya juga akan menghubungkan mereka dengan guru, pembimbing khusus atau terapis yang bisa membantu kegiatan dari anak berkebutuhan khusus tersebut. Dan juga saya akan memantau perkembangan anak tersebut, dan juga membantu jika ada kendala yang dilakukan oleh anak tersebut. Selanjutnya yaitu dalam yang ketiga, pertanyaan ketiga yaitu apa yang telah dipahami selama pertemuan yang ketujuh, yaitu pendidikan inklusi merupakan sistem yang memberikan kesempatan belajar setara bagi semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK, dalam lingkungan yang sama. Namun karena peserta didik memiliki keberagaman atau kepribadian yang berbeda-beda, serta latar belakang dan juga kemampuan belajar, serta anak ABK yang biasanya menunjukkan karakteristik seperti kesulitan berkomunikasi, gangguan belajar, dan juga lain sebagainya, yang memerlukan penanganan khusus atau pengawasan intensif, dan juga kolaborasi dengan profesional atau ahli. Tentunya dalam hal kurikulum, pendidikan inklusi ini dirancang secara fleksibel, dengan contohnya yaitu PPI. Dalam pengembangan kurikulum itu sendiri, pendidikan inklusi dilakukan melalui metode seperti duplikasi, modifikasi, dan juga substitusi, yaitu memodifikasi atau kurikulum yang lama dan juga disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik atau anak berkebutuhan khusus. Dalam asas sebelumnya, pendidikan inklusi ini dilaksanakan secara sistematis untuk mengidentifikasi hambatan atau keunggulan dan juga kebutuhan individu, dan juga proses assessment ini berfokus pada kekurangan atau kelebihan dan kebutuhan anak tersebut. Dalam ada peran guru, yaitu dalam peran guru ini terdapat dua peran, yaitu peran pedagogik, yang di sini guru itu memberikan instruksi mengenai cara pengerjaan tugas serta menyampaikan konten pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada peran guru dalam pedagogik, yaitu di sini guru itu menjadi penghubung antar siswa, guru kelas, dan juga orang tua, serta mengelola dokumen terkait perkembangan siswa. Selanjutnya dalam hal implementasi pembelajaran pendidikan inklusi ini, dalam faktanya masih menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan pengetahuan serta keterampilan guru yang minim, dan juga sarana yang kurang mendukung, serta kurangnya dukungan eksternal, ataupun juga kesiapan dari sekolah dan juga tenaga pendidik yang dipengaruhi oleh kompetensi guru, karena masih terdapat atau masih banyak sekolah-sekolah yang belum siap untuk menampung anak berkebutuhan khusus. Dan juga dalam pengembangan juga kolaborasi dengan tim multidisiplin atau serta dukungan dari pembinaan sekolah. Oleh karena itu, kita sebagai calon guru sudah menjadi kewajiban kita harus bisa dalam melakukan pendidikan inklusi, karena apabila jika
kelas yang akan kita ampu itu memiliki anak berkebutuhan khusus, kita sudah dapat mengatasi hal tersebut dengan proses belajar yang sesuai dengan sistem pendidikan inklusi. Jadi, peserta didik dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai kebutuhan, karena pada hakikatnya pendidikan inklusi itu bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang terbuka serta menghargai keberagaman dan juga tidak diskriminatif agar semua peserta didik dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.